Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ma ba'dah. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Muhsin Riyadi, rekan-rekan kelas B12 yang berbahagia, marilah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Bidayatul Hidayah, masuk ke bab Adabul Khuruj ilal Masjid. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan kajian kita, marilah kita doakan guru-guru kita yang telah mendahului kita, supaya mereka selalu ditempatkan di tempat yang semestinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus kepada beliau pengarang kitab Bidayatul Hidayah, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamati fid dharain, amin. Adabul khuruj, adab keluar, ilal masjid, menuju masjid. Fa'idha faraghta, ketika kamu sudah selesai, min taharatika, dari bersucimu, fasolli, maka salatlah, fi baitika, di dalam rumahmu, rak'atayil fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar. Hal tersebut dilaksanakan ingkana al-fajru, jika fajar qotola'ah, telah muncul, artinya sudah masuk waktu sholat subuh. Jadi setelah bersuci, sholatlah terlebih dahulu di rumah 2 rakaat sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Kadzalika, seperti itulah, kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaksanakannya. Jadi memang sholat sunnah itu alangkah baiknya dilaksanakan di rumah. Nah, setelah selesai sholat sunat fajar 2 rakaat atau qobliyah subuh, summa tawajjah ilal masjid, lalu menujulah masjid. Wala tada', janganlah kau meninggalkan as-salata, salat, fi jama'atin, dalam berjamaah. Jadi jangan sampai meninggalkan salat berjamaah. La siyaman, lebih-lebih salat tasubhi, salat subuh. Jadi kalau bisa salat itu harus berjamaah, terutama salat subuh. Karena fasolatul jama'ati, sholat secara berjamaah, tafdulu, mengungguli sholat al-fadhi, sholat sendirian, bisab'in wa isyrina, dengan keterpautan 27 darajatan, derajat. Jadi ibarat kata, kalau sholat sendirian itu pahalanya 1, kalau berjamaah pahalanya 27. Nah, jadi siapa orang yang tidak menginginkan keuntungan berlipat sampai 27 kali, pastinya semuanya mau. Wala tada' as-salat al-jama'ati, as-salata fil jama'ati, la siyama salat subuh. Udah ini ya. Fa in kunta, jika kamu tatasahalu,
menggampangkan fi misli hadzal ribahi, dalam semisal keuntungan ini, atau menyepelekan, ya menggampangkan atau menyepelekan keuntungan semacam ini, fa ayyu faidatin, maka apa faedahnya laka bagimu fi thalabil ilmi, bersusah payah mencari ilmu. Nah, kalau tidak diamalkan, lalu apa gunanya belajar? Belajar tersebut tidak ada gunanya kalau tidak diamalkan. Jadi ada yang menyatakan bahwa zakatnya ilmu itu ya diamalkan. Nah, kalau di sini wa innama samratul ilmi, sesungguhnya buah dari ilmu, al-amalu bihi, adalah mengamalkannya. Jadi kalau orang belajar tidak mengamalkannya, ibarat pohon tidak berbuah, itu ya. Masya Allah, sangat penting ini ya. Fa'idha sa'aita, ketika kamu berjalan ilal masjid, menuju masjid, maka famshi, berjalanlah ala hainatin, dengan santai, dengan tenang ya. Watu adatin, dan tu'adatin itu artinya tentram ya, tentram atau ya kalem lah bahasanya. Kalau bahasa Jawa itu kalem, nah itu tu'adatin. Wala ta'jal, jangan tergesa-gesa, walaupun sudah dengar qomat jangan tergesa-gesa. Kalau nggak pengen telat ya harusnya sebelum adzan itu sudah berangkat. Jangan dengar qomat baru berangkat, itu pun menggok dulu ke kamar mandi lah, itu sampai tepatnya pastinya sudah selesai sholat subuh itu kan cuma 2 rakaat ya. Nah itu wakul, ucaplah fi thoriqika, dalam perjalananmu, disuruh mengucapkan apa? Allahumma inni as'aluka, sampai seterusnya ya. Ini doa yang dibaca ketika menuju masjid. Allahumma, ya Allah. Nah, Allahumma ini mewakili seluruh sana ya. Lafal Allahumma ini penting ini untuk mewakili seluruh sana. Ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, pihak kisa'ilina, dengan berkat orang-orang yang meminta kepadamu, wa bihaqqir raghibina ilaika, dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan karuniamu, ilaika, wa bihaqqi mamsyaya hadza, dan dengan berkat perjalananku ini, ilaika, menujumu, menuju masjid itu menuju Allah ya. Fa ini, maka sungguhnya saya lam akhruj, tidaklah keluar dari rumah, asyaron, dalam rangka kufur dengan nikmat. Asyaron itu kufur nikmat. Wala batron, dan tidak sombong. Wala riyaan, dan tidak dalam rangka pamer. Wala sum'atan, dan tidak dalam rangka untuk supaya diperdengarkan kebaikan-kebaikannya. Bal kharajtu,
akan tetapi saya keluar dari rumah menuju masjid itu tidak lain tidak bukan ittiqa asakhatika, karena semata-mata menjaga diri dari sakhatika, murkamu. Ittiqa asakhatika, menjaga diri dari murkamu, wabtigha amardatika, dan apa namanya, mengharap ridhomu. Fa'as'aluka, aku mohon kepadamu, antungkidani, supaya engkau menyelamatkanku, minanar, dari api neraka, wa antaghfirali, dan aku memohon kepadamu supaya engkau mengampuniku, dzunubi, dosa-dosaku. Fa innahu, sesungguhnya, la yaghfiru, tidaklah bisa mengampuni, al-dzunuba, dosa-dosa, illa anta, kecuali hanya engkau. Jadi ini adab menuju masjid ya, perhatikan adabnya. Sebelum menuju masjid, sholat sunnah dilakukan di rumah, terus berangkat jangan tolak-toleh, jalannya itu sesuai dengan jalan lurus ya. Itu di perjalanan sambil berdoa ini, insya Allah nanti keislaman kita, keimanan kita akan menjadi lebih baik. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Tentu banyak kekurangan dan kehilafannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.